Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam kehidupan ini dimanapun kita ya warga Indonesia, yang baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau yang di luar Pulau Jawa, kadang kita berdampingan dengan para habaib. Kita kenal, apalagi yang pendakwah ya, para kiai, para santri yang mondok di pesantren. Kadang kita kenal, punya teman para habaib. Terus kadang kita yang berdomisili misalkan di Jakarta, di Bogor, nah itu kadang kita bersinggungan dengan para habaib. Nah, para habaib ini kalau kita berdampingan dengan mereka, ini ada dua konsekuensi sebenarnya, Mas. Satu, kalau seandainya kita tahu bahwa habaib ini dicintai karena zatnya, ya bukan karena ilmunya, bukan karena paras wajahnya, bukan karena pakaiannya, ya menghormati karena zatnya, karena tersambung dengan Rasulullah, karena di dalam tubuh mereka ini ada Rasulullah, kemudian kita hormatin mereka, maka pertemuan kita dengan mereka, bersamanya kita dengan mereka ini penuh barokah. Kenapa? Karena kita akan memuliakan mereka. Tapi bisa juga konsekuensinya ini malapetaka. Mana? Ketika kita melihat para habaib bukan dari zatnya, tapi dari kelakuannya. Jadi ketika kita ngeliat kelakuannya bagus, kita senang. Tapi ketika kita lihat sikapnya nggak bagus, kita mencaci maki, menghujat, bahkan seluruh habaib kita bantai. Artinya kita pukul rata semuanya sama. Atau melihat habaib yang bodoh, nah ini kita pukul rata semuanya nih, bahwa habaib bodoh. Nah dengan sikap kita tersebut kepada mereka, maka ini akan menjadi malapetaka buat kita. Kita akan mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati nih. Makanya serba-serbi sebenarnya mah. Makanya pentingnya betul kita nuntut ilmu itu, kita memiliki guru itu. Nanti dari guru itu diberikan pemahaman bahwa mencintai, menghormati para habaib, memuliakan habaib itu syarifah, termasuk ya yang perempuan-perempuan nih kan banyak itu. Di medsos-medsos itu syarifah-syarifah itu banyak. Kalau kita nggak punya akhlak dan kita nggak tahu, nggak ada ilmunya bahwa syarifah ini bagian dari para habaib, di dalam diri mereka ini ada darah Rasulullah, kita jaga adab. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu itu dan kita melihat mereka dari sikapnya saja, dari keilmuannya, bukan dari darahnya, kita akan teledor, akhirnya sikap kita nggak bagus kepada mereka. Bahkan kita bisa menghinakan mereka. Ini bahaya. Sama seperti orang diimpikan wali. Orang diimpikan wali itu ada dua hikmahnya. Satu, diimpikan dia seorang wali, kemudian dia percaya bahwa si wali ini sosok yang ahli ibadah. Kemudian contoh misalkan biar lebih jelas, guru sekumpul misalkan. Kita dipimpin guru sekumpul. Nah dengan dipimpin guru sekumpul kita tahu, oh itu guru sekumpul. Terus kita mengakui bahwa beliau ini memang wali kutub, walinya Allah min auliyaillah. Kemudian kita lihat sepak terjangnya, oh beliau ahli ibadah, ahli sholawat. Beliau selalu menjaga hati segala macam. Kita ikutin mereka. Kita ikutin guru sekumpul kemudian itu. Nah kemudian kita yakin dan percaya. Maka impian kita ini merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya kita mimpi ini para wali, contoh guru sekumpul tadi misalkan. Mimpi guru sekumpul begini-begini dari impiannya. Terus kita lihat karena zaman sekarang zaman YouTube misalkan. Kita cek, wah guru sekumpul dengan keramatnya misalkan, oh ini khurafat segala macam begini-begini, nggak percaya begini-begini. Impian kita tersebut, jalan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengetahuan di dalam masalah hal seperti sangat penting. Makanya kita memiliki guru itu bagian yang sangat terpenting dalam hidup kita. Kita menuntut ilmu itu bagian terpenting dalam kehidupan kita ini. Biar kita ini nggak salah di dalam bersikap ketika berhadapan dengan mereka, berteman. Apalagi para pendakwah ya.
yang bahasanya sering bertemu ya, berkumpul dengan para habaib. Itu kalau mereka udah tahu ya santai saja. Ketika ada habib yang begini ya dimaklumin, emang manusia namanya juga, kan begitu. Mereka bukan nabi, mereka hanya keturunan nabi, bukan nabi mereka. Tuh. Sikap yang begono yang begini itu wajar, atau tata cara bahasa yang kurang bagus itu wajar. Jadi saling memaklumin, udah begitu udah saling maklumin. Karena tadi kita udah paham dengan ilmu dari guru kita itu bahwa ya kita memuliakan mereka karena darah mereka. Jadi nggak menuntut urusan mereka, ada mereka yang mereka tanggung sendiri. Kewajiban kita mah cuma hormat, memuliakan. Udah cukup, nggak menghujat, nggak apa. Ketika nggak pas, udah nggak usah diikutin. Masih banyak habaib yang lain, ulama-ulama lain banyak, kiai-kiai banyak. Tuh. Tapi yang nggak boleh di sini adalah kita menghujat, merendahkan mereka. Udah itu doang. Ada habib nih misalkan nggak pas kita, kayaknya nggak usah diikutin. Karena di situ nggak wajib mengikuti itu, tapi mahabbah yang wajib itu, kita memuliakan mereka. Oh ada habib yang alim, ikutin yang alim. Oh yang bodoh jangan diikutin yang bodoh mah, ikutin yang alim. Kan banyak yang alim. Yang akhlaknya jelek nggak usah diikutin. Yang bagus banyak akhlaknya. Habib Rizik, terus Habib siapa itu? Habib Ali Al-Jupri, Habib Jindan, kemudian Habib Umar, Habib Taufik. Banyak lah pokoknya Habib Habib Abdul Qadir tuh. Itu banyak, banyak. Habib Nopal Ali Idrus tuh. Banyak dari berbagai macam pam ini, banyak yang alim-alim, banyak yang berakhlak baik. Jadi hanya sedikit yang sedikit yang akhlaknya nggak bagus nih. Ya itu cuma hanya sedikit lah. Itu ujian buat kita. Ujian. Gitu. Jadi sejauh mana kita menakar kebersihan hati kita, pikiran kita sejauh mana itu, dan sejauh mana kita melihat kemuliaan mereka itu, apakah dari zat atau dari perilaku atau dari keilmuan gitu. Atau yang viral nggak viral itu kan sama saja, ketika kita mandang daripada zatnya sama, muliain semuanya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi dalam kesempatan ini yang harus kita perhatikan itu cara kitanya. Jadi hati-hati betul. Ketika kita berdampingan dengan mereka, kita kenal mereka itu bersyukur banget. Tapi bersyukur ketika kita mahabbah kepada mereka. Tapi kalau kita kenal, kita menghujat, mencaci maki, wah itu yang menghina Habib Rizik itu Habib Bahar, wah parah ente. Entar ente di hadapan Allah ente, liatin ente. Hari ini ente bertenang-tenang santai, entar di kuburan abis ente sama malaikat. Pasti, oh, pasti ente abis dah. Lah kok ente bisa menghina Habib Rizik, Habib Bahar begini-begini? Karena ente ngelihat seolah nggak pas sama ente pada. Seolah bahasa yang nggak bagus begini-begini, suka ngalin orang. Kan begitu. Tapi kalau kita lihat, oh dia adalah habaib, darahnya Rasulullah, oh wajar ya. Emang mungkin sifatnya begitu, dakwanya begini-begini, caranya begini-begini. Asik kalau begitu. Nggak ada kebencian. Ya. Hati-hati. Jadi bisa menjadi barokah, bisa menjadi laknat itu. Ya, hati-hati betul. Jadi tergantung kita menyikapinya. Ya mudah-mudahan mah kita mah bersih hati. Akhirnya kita menyikapi mereka ini dengan penuh mahabbah, penuh kasih sayang. Ya, semoga bermanfaat. Banyakin salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.